kami masuk pada bentuk dugaan pelanggaran HAM terkait perempuan. Yang pertama, bentuk dugaan pelanggaran HAM-nya terjadi eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi atau child slavery. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2, kemudian Undang-Undang HAM pasal 64, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 66. Instrumen internasionalnya terdiri dari CRC pasal 32, Konvensi ILO nomor 182, kemudian Deklarasi Universal HAM pasal 4. Analisa singkatnya bahwa anak-anak dipaksa bekerja tanpa upah, memenuhi unsur kerja paksa dan perbudakan anak. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran kedua, ini pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Dasar hukum nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, Undang-Undang HAM pasal 60, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20/2003. Kemudian instrumen internasional yang dilanggar CRC pasal 28, DUHAM pasal 26. Analisa singkatnya bahwa korban tidak mendapatkan pendidikan formal menyebabkan terjadinya marginalisasi sosial dan ekonomi. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran yang ketiga, penghilangan hak atas identitas dan asal-usul keluarga. Dasar hukum nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1, Undang-Undang HAM pasal 53, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 5. Instrumen internasional yang dilanggar adalah CAT pasal 1 dan 16, kemudian ICCPR pasal 7. Analisa singkatnya bahwa anak kehilangan identitas hukum berdampak pada akses pendidikan, pekerjaan, dan hak sipil lainnya. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran yang keempat adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1, Undang-Undang HAM pasal 33. Kemudian instrumen internasional yang dilanggar adalah CAT pasal 1 dan 16 dan Konvensi Hak Sipil dan Politik pasal 7. Korban mengalami penyiksaan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual berbasis gender. Bentuk dugaan pelanggaran yang kelima adalah diskriminasi berbasis gender. Dasar hukumnya UUD 1945 pasal 281 ayat 2, Undang-Undang HAM pasal 3 dan 38. Instrumen internasional yang dilanggar adalah SIDO pasal 2 dan 5, kemudian ICCPR pasal 26, DUHAM pasal 7. Analisa singkatnya, korban perempuan mengalami eksploitasi dan kekerasan berbasis ketidaksetaraan gender. Bentuk dugaan pelanggaran yang keenam adalah kekerasan berbasis gender dalam konteks reproduksi. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2, Undang-Undang HAM pasal 45, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 13. Instrumen internasional yang dilanggar adalah CEDAW pasal 16, CRC pasal 24, dan DUHAM pasal 25. Analisa singkatnya, korban mengalami kehamilan tidak diinginkan dan dipisahkan paksa dari anak, melanggar hak reproduksi. Bahwa pada saat kejadian tahun 1997, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1984. Dampak saat kejadian dan dampak jangka panjangnya bagi korban. Dampak dari kasus OCI ini tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban. Pada masa anak-anak, korban mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kehilangan akses pendidikan, serta identitas hukum. Dampak jangka panjangnya meliputi trauma psikologis berkepanjangan, bahkan mungkin seumur hidup, ketidakjelasan status hukum, hingga keterasingan sosial. Bagian tersebut muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikologis, psikososial yang terus membekas seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender. Di sebelah kanan ini ada diagram yang menjelaskan bahwa diagram ini menggambarkan bagaimana kekerasan sistemik sejak usia dini menciptakan efek berlapis dan lintas generasi bagi perempuan korban.
pada dampak kejadian kekerasan fisik, psikis, kehilangan identitas, kehilangan pendidikan, kemudian pada dampak jangka panjangnya trauma berkepanjangan, ketimpangan gender, kemiskinan struktural, kehilangan martabat, kemudian kesulitan akses kerja, sistem hukum tidak jelas, kemudian keterasingan sosial. Upaya dan rekomendasi oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dalam penanganan kasus OCI, Komnas Perempuan telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Taman Safari Indonesia pada 17 Maret 2025, namun tidak mendapatkan tanggapan. Selanjutnya pada 9, 10, dan 22 April, Komnas Perempuan berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Bareskrim yang difasilitasi oleh KPPPA. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan solusi dan strategi penanganan kasus secara komprehensif dan berperspektif korban. KPPA bertanggung jawab pada pemulihan psikis dan pemberdayaan ekonomi korban. Kemudian Kemenaker melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, rekomendasi penegakan hukum. Kemudian Johnson Manangsang, pemilik OCI, adalah bertanggung jawab pada kompensasi, ganti rugi, dan keterlibatan ahli untuk penghitungan nilai kompensasinya. Terakhir, rekomendasi Komnas Perempuan kepada Komisi 13 DPR RI. Yang pertama adalah membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi kasus OCI. Kemudian kedua, mendorong penyelidikan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Kemudian ketiga, menjamin pertanggungjawaban individu dan korporasi atas pelanggaran. Keempat, mengawasi pemulihan hak korban, kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Kemudian yang rekomendasi yang kelima adalah melakukan tindakan pencegahan dengan mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek korporasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Sehubungan dengan itu, Komnas HAM mendorong negara untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Konvensi tentang Hak Anak. Yang pertama, untuk memiliki identitas dan ikatan keluarga, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, untuk mendapatkan perlindungan dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka, dan atas lingkungan yang aman serta upah yang adil, dan untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan anak. Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil, atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan yang merupakan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi ILO 182 tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Demikian perjalanan dari kasus ini. Dan Komnas HAM turut merasa prihatin bahwa para pengadu, para korban yang dulu anak-anak hingga dewasa pada saat ini belum juga mendapatkan pemulihan atas kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Demikian penyampaian dari Komnas HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.